Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita kaji agama ini untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Para jamaah yang saya muliakan, masih melanjutkan terkait dengan sahabat yang kata Nabi pasti masuk surga. Berikut yang akan kita lihat adalah sahabat Sa'id ibn Zaid. Sa'id bin Zaid. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat Sa'id bin Zaid ini adalah sahabat yang termasuk awal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut serta di dalam perang-perang yang terjadi bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam selain perang Badar, perang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar yang namanya Sa'id bin Zaid ikut dalam perang dalam menaklukkan Damaskus. Para jemaah yang saya muliakan, ayah dari Sa'id bin Zaid namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini seorang tokoh di tengah masyarakatnya yang tidak pernah menyembah berhala, dan dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika itu menyembah berhala. Para jemaah yang saya muliakan, keberadaan ayah dari Sa'id ini yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail, para jamaah yang saya muliakan, dia mengkritik perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik Makkah yang melakukan membunuh anak ketika masih kecil, masih bayi, menanam hidup-hidup anak-anak perempuan yang terlahir. Para jamaah yang saya muliakan, kalau yang namanya Zaid bin Amr bin Nufail ini tahu ada seseorang yang akan menanam anak perempuannya hidup-hidup, dia selalu mengatakan kepada orang itu, katanya, la taqtulha ana akfika mu'nataha. Kamu jangan bunuh anak kamu itu, anak perempuan kamu itu. Saya yang akan nanggung segala kebutuhan hidupnya. Kemudian dia mengambil anak perempuan yang gak jadi dibunuh oleh ayahnya, yang gak jadi ditanam hidup-hidup oleh ayahnya. Ketika anak itu sudah besar, Zaid bin Amr mengatakan kepada bapak si anak perempuan, in syi'ta dafa'tuha ilaik wa in syi'ta kafaituka mu'nataha. Kalau kamu mau, saya serahkan anak perempuan ini kepada engkau, tapi kalau kamu ingin saya tetap akan membiayainya, saya akan tanggung pembiayaan hidupnya. Para jemaah yang saya muliakan, inilah keberadaan Zaid bin Amr bin Nufail, bapak dari Sa'id. Dia bapak dari Sa'id ini yang kita kenal namanya Zaid bin Amr bin Nufail, dengan tokoh-tokoh yang ada
berusaha untuk mencari kebenaran agama yang ada. Ketika itu ada tokoh-tokoh yang berusaha untuk mencari kebenaran agama yang ada. Diceritakan ketika orang-orang Quraisy di dalam suatu perayaan hari raya mereka, ketika mereka menyembah berhala yang ada, mereka melakukan penyembelihan binatang-binatang ya dengan nama berhala yang ada. Ada 4 orang tokoh yang berjanji di antara sesama mereka untuk mencari agama yang benar. Para jemaah yang saya muliakan, 4 orang tokoh itu adalah yang pertama Waraqah bin Naufal, yang kedua Ubaidillah bin Jahash, yang ketiga Utsman bin Khuwairith, dan yang keempat Zaid bin Amr bin Nufail, bapak dari Sa'id yang ada. Mereka sepakat, kata mereka, tasadaqu wal yaktum ba'dukum ala ba'd. Mari kita janji dan hendaknya sebagian kita menyembunyikan permasalahan terhadap sebagian yang lain. Para jamaah yang saya muliakan, mereka mengatakan di antara sesama mereka, tokoh yang berusaha untuk mencari kebenaran agama, ta'allamu wallahi ma qaumukum ala syai'. Kalian pelajari, kalian ketahui, demi Allah kaum kalian enggak benar. Laqad akhta'u dina abihim Ibrahim. Mereka itu salah terkait dengan agama bapak mereka Nabi Ibrahim. Ma hajarun nutifu bihi. Ada apa dengan berhala batu yang kita keliling dengannya? La yasma'u wa la yubsir wa la yadurru wa la yanfa'. Di mana berhala itu enggak bisa dengar, enggak bisa melihat, enggak akan memudaratkan, enggak akan memberikan manfaat. Ya qaum iltamisu li anfusikum dinan. Wahai kaum, cari untuk kalian agama yang benar. Fa innakum wallahi ma antum ala syai'. Kalian yang nyembah berhala selama ini, kalian itu enggak benar. Para jamaah yang saya muliakan, akhirnya keempat tokoh yang ada ini, mereka itu keluar dari Makkah Al-Mukarramah mencari agama yang benar, mencari agama Nabi Ibrahim yang mereka dengar agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang benar. Para jamaah yang saya muliakan, Waraqah bin Naufal ternyata terbawa kepada agama Nasrani. Dia mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci orang Nasrani, dan dia banyak tahu tentang orang ahli kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani. Ubaidillah bin Jahash, dia itu tinggal lama sehingga akhirnya ketika Nabi SAW muncul di Makkah, dia masuk Islam. Ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dia berhijrah ke Ethiopia membawa istrinya Ummu Habibah, putri atau anak dari Abu Sufyan, yang Ummu Habibah juga beriman kepada Nabi. Tapi ketika yang namanya Ubaidillah bersama istrinya Ummu Habibah sampai di Ethiopia, di Habasyah, dia masuk Nasrani dan dia meninggalkan Islam yang tadi telah dipeluknya, sehingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan Nasrani. Yang ketiga, Utsman bin Khuwairith. Para jamaah yang saya muliakan, dia pergi jauh ke arah Syam dan berjumpa dengan Kaisar Romawi ketika itu, dan dia masuk Nasrani, masuk Kristen, dan dia punya kedudukan terhormat di dekat Kaisar Romawi. Nah, Zaid bin Amr bin Nufail, para jamaah yang saya muliakan, dia tidak mau masuk Yahudi, dia tidak mau masuk Nasrani, sementara dia itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya yang menyembah berhala. Segala perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Makkah ketika itu,
Zaid bin Amr bin Nufail tidak mau ia melakukannya, dan dia mengatakan, saya hanya akan menyembah Tuhannya Ibrahim, dan dia mencela apa yang dilakukan oleh kaumnya sebagai suatu kebodohan. Para jemaah yang saya muliakan, seperti itu keberadaan bapak dari Sa'id yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Diceritakan oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, katanya, laqad ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail syekhan kabiran musnidan zahrahu ilal Ka'bah. Saya melihat Zaid bin Amr bin Nufail, waktu itu dia sudah tua, dia menyandarkan punggungnya ke arah Ka'bah. Dia ketika itu mengatakan, ya ma'syara Quraisy, walladhi nafsu Zaid ibn Amr biyadih, ma asbaha minkum ahadun ala dini Ibrahim ghairi. Katanya, hei kalian orang Quraisy, demi yang diri Zaid bin Amr ada di tangannya, tidak ada seseorang pun di antara kalian yang beragama dengan agama Ibrahim selain saya. Karena dia yang tidak mau nyembah berhala, tidak mau dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Makkah ketika itu, seperti umpamanya mereka ya menyembelih binatang dipersembahkan ya untuk berhala atau atas nama berhala, mereka makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, kalian ya nggak ada satupun di antara kalian yang beragama dengan agama Ibrahim selain saya. Kemudian dia mengatakan, Allahumma law anni a'lamu ayyal wujuhi ahabba ilaika abadtuka bihi walakinni la a'lamu. Ya, katanya, ya Allah, kalau sekiranya saya tahu wajah-wajah mana yang paling kau cintai, aku akan menyembah engkau bersama dengan dia. Akan tapi aku tidak tahu tentang orang itu. Thumma yasjudu ala rahatih, kemudian dia bersujud dengan tenang. Para jamaah yang saya muliakan, ini bapak dari Sa'id yang bernama Zaid ibn Amr ibn Nufail. Para jamaah yang saya muliakan, keberadaan yang namanya Zaid bin Amr bin Nufail ini diceritakan ketika ada sahabat yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, anastaghfiru li Zaid ibn Amr. Ya Rasulullah, apakah kita akan minta ampunkan untuk Zaid bin Amr itu? Kata Nabi, na'am, iya, fa innahu yub'atsu ummatan wahdah, sebab dia itu muncul sebagai seorang yang mentauhidkan Allah, satu-satunya dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu. Iya, keberadaan dari bapak dari Said yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Para jamaah yang saya muliakan, diceritakan ketika dia berusaha mencari agama yang benar, berangkat ke arah Syam, sampai ia di Syam bertemu dengan seorang rahib di suatu daerah yang disebut dengan Maifa'ah. Ya, para jamaah yang saya muliakan, ketika dia bertanya-tanya tentang agama Nabi Ibrahim, orang-orang mengatakan kepada dia, innaka la tatlubu dinan ma anta biwahidin man yahmiluka alaihi al-yaum. Kamu itu mencari agama apa yang kamu ya dapatkan, ma anta biwajidin man yahmiluka alaihi al-yaum. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu ya berjalan sekarang ini. Walakin qad azalla zamanun nabiyyun yakhruju min biladika allati kharajta minha. Tapi kata orang, sekarang ini masa yang muncul seorang nabi dari negeri engkau, dari Makkah, yang kau keluar dari situ. Yub'atsu bidini Ibrahim al-Hanifiyah. Nabi itu dibangkitkan oleh Allah membawa agama Ibrahim yang hanif. Falhaq biha. Ya, cobalah kamu berusaha jumpa ya dengan dia.
fa innahu mab'utsun al-an, sebab dia sekarang ini dibangkitkan oleh Allah. Hadza zamanu, ini ya masanya dia. Para jemaah yang saya muliakan, akhirnya yang namanya Zaid bin Amr ibn Nufail kembali ke arah Makkah, tapi di tengah jalan dia dibunuh orang. Para jemaah yang saya muliakan, ketika dia hampir meninggal, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya dalam doanya, Allahumma in kunta haramtani min hadzal khair fala tahrum minhu ibni Sa'id. Ya Allah, kalau kamu menghalangi saya dari kebaikan ini, ingin dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanif, maka tolong jangan kau halangi terhadap agama itu anakku Sa'id. Para jamaah yang saya muliakan, dia Zaid bin Amr dibunuh orang, tapi itulah doanya, ya Allah, kalau saya nggak bisa beragama dengan agama Ibrahim yang sedang saya cari, tolong jangan kau halangi anakku yang bernama Sa'id untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, apa yang menjadi doa dari Zaid bin Amr bin Nufail ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya yang bernama Sa'id bin Zaid masuk Islam, termasuk orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, Sa'id bin Zaid ini adalah ipar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Fatimah adalah istri dari Sa'id ibn Zaid. Para jamaah yang saya muliakan, sudah kita ketahui betapa ketika Umar akan masuk Islam, dia mendapatkan informasi bahwasanya adiknya telah beriman kepada Nabi, demikian juga iparnya yang bernama Sa'id bin Zaid. Betapa marahnya Umar ketika itu, dia datang ke rumah adiknya, minta lembaran Taurat, minta lembaran Al-Quran yang sedang dibaca ketika itu. Semula nggak dikasih, akhirnya dikasih. Para jamaah yang saya muliakan, Umar ketika itu sempat mengasari iparnya Sa'id bin Zaid, memukulnya, demikian juga memukul adiknya sendiri sehingga terluka. Dan ketika Umar mendapatkan lembaran Al-Quran yang ada ketika itu, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu. Para jemaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dekat dengan Sa'id bin Zaid ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersama dengan Sa'id bin Zaid, dan Sa'id bin Zaid juga demikian dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang keberadaan Sa'id bin Zaid ini, dia punya kelebihan-kelebihan yang mana doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, diceritakan ada seorang wanita yang bernama Arwa binti Uwais menuduh Sa'id ibn Zaid mengambil tanahnya, merampas tanahnya. Kemudian wanita itu mengadukan hal dirinya kepada Marwan bin Hakam yang ketika itu menjadi khalifah. Para jamaah yang saya muliakan, Sa'id ketika itu ia mengatakan kepada Marwan bin Hakam, katanya, ana kuntu akhidhu min ardiha syai'an, saya katanya ngambil tanahnya, ba'dalladzi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah saya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang saya ngambil tanah dia. Kata Sa'id ibn Zaid kepada Marwan bin Hakam yang menjadi kepala pemerintahan ketika itu. Kata Marwan,
Wa ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya ada dengar Rasul mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah orang dengan cara zalim, itu nanti akan dikalungkan kepada dia, ya, ke arah 7 bumi yang ada. Kemudian Marwan ketika itu setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Zaid, katanya, la as'aluka bayinatan ba'da hadha, saya enggak akan tanya engkau bukti-bukti yang lain setelah ini. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, Sa'id bin Zaid yang dituduh oleh seorang wanita yang ngambil tanahnya, merampas tanahnya, Sa'id bin Zaid berdoa kepada Allah. Katanya, Allahumma in kanat kadhibatan fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Katanya mendoakan wanita itu, ya Allah, kalau sekiranya wanita itu bohong dengan apa yang dituduhkannya, tolong ya Allah, butakan matanya dan bunuh dia, tewaskan dia, matikan dia di tanahnya itu. Para jemaah yang saya muliakan, apa yang menjadi doa Sa'id bin Zaid ini menjadi kenyataan. Fama matat hatta dhahaba basaruha. Wanita itu mati dalam keadaan matanya buta. Kemudian bainama hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi hufratin. Ketika dia berjalan di tanahnya, di tempatnya, tiba-tiba dia terjatuh di dalam suatu lubang. Famatat. Kemudian dia mati, meninggal dunia. Para jamaah yang saya muliakan, ini yang terjadi karena Sa'id ibn Zaid dituduh yang mengambil tanah orang, sementara dia mengatakan enggak pernah sama sekali. Para jamaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun, nanti orang-orang yang zalim itu akan tahu bagaimana ujung mereka itu kembali. Potongan ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 227. Demikian juga potongan ayat yang mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah engkau menduga Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Hanya saja Allah menangguhkan mereka untuk suatu hari di mana ketika itu terbelalaknya mata manusia. Potongan ayat dalam surat Ibrahim ayat ke-42. Para jamaah yang saya muliakan, apa yang dilakukan oleh wanita itu adalah kezaliman terhadap sahabat Sa'id ibn Zaid, sehingga akhirnya ketika dia didoakan oleh Sa'id bin Zaid mati dalam keadaan buta dan ya terjatuh di lubang di tempatnya, di tanahnya, memang menjadi kenyataan. Para jamaah yang saya muliakan, ini tentang keberadaan sahabat Sa'id bin Zaid yang doanya demikian ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, Sa'id bin Zaid ini orang yang selalu ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia tidak ikuti hanya perang Badar, perang pertama yang terjadi. Selain itu, Sa'id bin Zaid ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, ketika Zaid tidak ikut dalam perang Badar adalah karena Nabi menugaskan dia di dalam suatu penugasan. Ketika Zaid bin Sa'id
Sa'id ibn Zaid kembali dari tugas yang ditugaskan oleh Rasul SAW, dia mendapatkan Nabi sudah kembali dari perang Badar. Karena Nabi yang menugaskan dia di dalam suatu penugasan, gak ikut dalam perang Badar, Nabi SAW memberikan bagian dari harta rampasan perang kepada Sa'id ibn Zaid, karena Nabi SAW menganggap dia ikut di dalam perang yang terjadi. Ini keberadaan dari sahabat Sa'id ibn Zaid. Para jamaah yang saya muliakan, dia berusaha untuk mati syahid, tapi ternyata dia tidak mendapatkan keinginannya untuk mati syahid itu. Sampai di dalam perang-perang berikutnya, di dalam menghadapi pasukan Romawi, para jamaah yang saya muliakan, ketika dalam suatu perang yang terjadi yang dikenal dengan hari Ajnadin, para jamaah yang saya muliakan, dalam perang Ajnadin itu ketika orang-orang Romawi, pasukan Romawi menyerang kaum muslimin dengan anak panah yang ada, ketika itu Sa'id bin Zaid mengatakan kepada Khalid bin Walid, alama nastahdifu lihaula'il a'laj wa qad rashakuna bin nishab hatta syamashat al-khail. Kenapa kita tidak fokus saja menghadapi orang-orang kafir itu, sementara kita sudah diujani oleh mereka dengan anak panah, sehingga kuda-kuda yang ada tidak mau dinaiki, tidak mau dikendarai untuk menyerang orang-orang Romawi yang ada. Akhirnya Khalid bin Walid ketika itu datang kepada pasukan kaum muslimin, pasukan berkuda yang ada, kemudian mengatakan, ihmalu rahimakumullah ala bismillah, ayo berangkat dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah merahmati kalian. Para jamaah yang saya muliakan, ketika itu Khalid bin Walid bersama dengan pasukannya menyerang pasukan Romawi yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, pimpinan dari orang-orang Romawi, kepala pasukan dari orang Romawi melihat betapa pertempuran yang terjadi dan semangatnya kaum muslimin di dalam berperang ketika itu, pimpinan mereka yang bernama Qayqalar itu ketakutan dan mengatakan kepada temannya, lufu ra'si bithaub, tolong tutupi kepala saya dengan kain. Orang-orang mengatakan, 5, kenapa harus ditutupi? Kata dia, yaumul ba'is, hari yang demikian sangat berat. La uhibbu an ara, saya enggak mau melihat kondisi seperti ini. Ma ra'aitu fid dunya yauman asyadda min hadza. Saya enggak pernah melihat di dunia hari sedahsyat seperti hari ini. Para jamaah yang saya muliakan, yang namanya kaum muslimin akhirnya mendapatkan Qayqalar, Qabqalar namanya, dan kemudian mereka kaum muslimin membuka kepalanya yang ditutupi tadi. Para jamaah yang saya muliakan, sahabat Sa'id ibn Zaid dikenal dengan keberaniannya. Dalam perang Yarmuk, para jamaah yang saya muliakan, kekuatan pasukan kaum muslimin ketika itu 24.000, sementara orang-orang Romawi berjumlah 120.000. Para jamaah yang saya muliakan, tapi yang namanya sahabat-sahabat Nabi ketika perang itu tidak pernah takut dan tidak pernah gentar. Akhirnya mereka itu berperang dengan gagah berani. Para jamaah yang saya muliakan, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah yang menjadi panglima ketika itu mendorong, menyemangati kaum muslimin untuk berperang habis-habisan. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, ibadallah unsurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai hamba Allah, tolong Allah, Allah pasti tolong kalian dan akan mengokohkan berdirinya kalian. Ibadallah isbiru, hamba Allah, sabar kalian, fa inna sabra minjatun minal kufur, sebab dengan sabar itu akan menyelamatkan kalian dari kekafiran. Wa mardatun lirrabb,
dan akan membuat ridhanya Allah Subhanahu wa taala, wa mudhidatun lil ar, dan akan menghilangkan kehinaan. Kemudian mereka menyerang pasukan Romawi yang ada sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Para jamaah silakan, sahabat Sa'id bin Zaid memperlihatkan keberaniannya ketika itu. Orang-orang menyebutkan betapa dia seperti singa ketika menyerang pasukan-pasukan Romawi yang ada, dan kemudian dia itu bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lain mendapatkan kemenangan. Para jamaah yang saya muliakan, sahabat Sa'id bin Zaid tidak tewas di dalam medan pertempuran, kendati pun sangat ingin tewas syahid di medan pertempuran. Dia meninggal biasa. Para jamaah yang saya muliakan, Sa'id bin Zaid meninggal di suatu daerah yang disebut dengan Aqiq. Kemudian jenazahnya dibawa ke arah Madinah, dimandikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ketika turun di dalam kuburannya, turunlah sahabat Sa'ad dan sahabat Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sahabat Sa'id bin Zaid meninggal pada tahun ke-50 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 51 Hijriah, dan umurnya ketika itu sekitar 70-an tahun. Para jamaah yang saya muliakan, kita lihat dari sahabat-sahabat yang ada ingin mati syahid di medan pertempuran, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan pada diri sebagian sahabat, seperti yang namanya Sa'id bin Zaid ini. Berperang habis-habisan dalam perang-perang yang terjadi, ingin mati syahid, ternyata tidak mati syahid di medan pertempuran. Kita ketahui juga seperti Khalid bin Walid yang demikian banyak pengalaman dalam perang, baik sebelum dia beriman, demikian juga setelah beriman kepada Nabi SAW. Khalid bin Walid juga tidak mati tewas di medan pertempuran syahid, mati biasa. Itu adalah suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana semangatnya sahabat-sahabat ketika itu berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencita-citakan untuk mati syahid. Tapi ternyata seperti sahabat Sa'id bin Zaid, tidak mati syahid di medan pertempuran. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah semuanya sudah ada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kiprah dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada, seperti sahabat Sa'id bin Zaid ini memang diakui oleh Nabi ketika Nabi SAW masih hidup dan memperhatikan sahabat ini. Demikian juga diakui oleh sahabat-sahabat yang lain betapa pengorbanannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, inilah tentang keberadaan sahabat Sa'id bin Zaid yang diceritakan kepada kita, sehingga Nabi SAW mengatakan dia termasuk orang yang pasti masuk syurga karena perjuangannya demi agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan sahabat Sa'id bin Zaid. Tinggal satu lagi dari 10 orang yang kata Nabi pasti masuk surga, yaitu yang terakhir sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Sudah kita jelaskan dari sahabat-sahabat yang ada, dan inilah gambaran tentang sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Berikut, kalau ada yang menjadi pertanyaan seputar masalah ini atau masalah-masalah agama lainnya yang menjadi pertanyaan, monggo dipersilakan. Adakah yang menjadi pertanyaan? Silakan. Saya tunggu, saya dengar. Monggo Pak. Terima kasih. Pertanyaan satu, perang itu kan pasti ada penyebabnya. Yap. Pada perang dengan Romawi ini penyebabnya itu apa? Apa memang orang Muslim diserang dulu, apa karena hanya ingin menyebarkan Islam ke dalam Romawi? Yang kedua, bagaimana manajemen logistiknya kaum muslimin pada saat itu, karena jarak Madinah sampai Romawi kan cukup jauh. Yap. Terima kasih.
Para jemaah yang saya muliakan, peperangan yang terjadi tidak selamanya, tidak ya selalu ada sebabnya. Terkait dengan perang Yarmuk umpamanya melawan pasukan Romawi, atau perang Tabuk, ya, yang Nabi waktu itu masih hidup. Nah, terkait dengan perang-perang, terkait dengan orang-orang Romawi itu dalam rangka untuk meluaskan Islam, menyebarluaskan Islam. Para jemaah yang saya muliakan, kita ketahui ya siapapun ya selalu dengan ekspansi, termasuk kaum muslimin. Kaum muslimin melakukan ekspansi, menyebarluaskan agama. Suatu yang ya ditawarkan kepada orang-orang yang mereka itu akan ditaklukkan, pertama sekali adalah masuk Islamlah kalian. Apa yang merupakan hak kami juga merupakan hak kalian, apa yang merupakan kewajiban kami juga merupakan kewajiban kalian. Itu satu, tawaran pertama. Kalau nggak mau, ini daerah, ini tempat kalian akan kami taklukkan. Kalau kalian nggak mau, tetap ingin dengan agama kalian, silakan, tapi harus bayar pajak. Serahkan pajak, jizyah, dan kalian aman dalam perlindungan kami. Kalau nggak mau juga bayar pajak, ya perang. Nah ini dia. Jadi para jemaah yang saya muliakan, terkait dengan orang-orang Romawi, ya itu ya dalam rangka perluasan kekuasaan, karena memang alamiahnya semua bangsa yang ada, termasuk dengan agama yang mereka ya miliki, mereka ingin meluaskan kekuasaan, termasuk kaum muslimin. Maka berperanglah melawan Romawi yang Nasrani, yang Kristen. Itu dia. Kemudian ketika dipertanyakan ya logistik, kebutuhan-kebutuhan untuk perang, ia dipersiapkan. Para jamaah yang saya muliakan, ketika dengan perang-perang yang berjarak jauh itu membawa bekal, onta-onta demikian dibawa untuk di suatu saat disembelih untuk dijadikan makanan. Dan kemudian sebelum perang, kebiasaan dari orang-orang Arab ketika itu, onta-onta yang dibawa maju ke medan pertempuran itu dikasih minum banyak-banyak, sehingga ketika disembelih airnya diambil. Dan keistimewaan dari onta, air yang diminum oleh onta tidak terkontaminasi, tetap bagus dan bisa diminum. Jadi onta disembelih, dagingnya dimakan, kemudian air minum ada di lambungnya onta. Seperti itu, di samping perbekalan-perbekalan yang lain. Dan para jamaah yang saya muliakan, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ketika di dalam persiapan-persiapan perang yang ada, mereka memberikan harta mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk kebutuhan logistik, demikian juga untuk perlengkapan perang. Sebab ada di antara sahabat-sahabat itu ingin perang, mau maju ke medan pertempuran, tapi nggak punya peralatan, nggak punya perlengkapan. Sahabat-sahabat kaya yang menyiapkannya, ini tombak, panah, pedang, ya tameng, ya baju besi. Sahabat-sahabat yang kaya yang mempersiapkan itu, karena ada memang di antara sahabat, saya ingin perang tapi saya nggak punya perlengkapan. Dilengkapi, disiapkan oleh sahabat-sahabat yang kaya. Seperti itulah sehingga majulah sahabat-sahabat itu berperang melawan musuh Allah Subhanahu wa taala, seperti melawan pasukan Romawi yang Kristen yang terjadi ketika itu. Dan di situ sahabat-sahabat memperlihatkan ya semangat mereka di dalam berperang. Para jamaah yang saya muliakan, sudah saya kemukakan dalam keterangan yang berlalu, sahabat-sahabat itu demikian meyakini Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Belum tentu, nggak mesti kalau maju ke medan pertempuran harus mati, tewas. Kalau kata Allah tewas, ya tewaslah, syahid, dan itu yang dicari. Tapi kalau kata Allah Subhanahu wa taala nggak tewas, ya nggak tewas. Kalau menang mendapatkan harta rampasan, atau barangkali ada luka sedikit umpamanya, tapi masih tetap hidup. Nah, keyakinan terhadap Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan ini demikian tertanam mantap pada diri sahabat, sehingga sahabat itu ketika diajak untuk maju ke medan pertempuran perang, gak ada yang takut dan siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dalam perang yang terjadi, bahkan ingin mati syahid. Tapi ternyata tidak semuanya sahabat mendapatkan keinginan mereka untuk syahid di medan pertempuran, termasuk sahabat Sa'id bin Zaid yang kita kaji
tentang kehidupannya pada pagi hari ini. Demikian tentang masalah itu. Kalau begitu tujuan orientalis bahwa penyebaran Islam dengan pedang, benar ya? Para jamaah yang saya muliakan adalah alamiah. Semua, bukan hanya Islam. Jadi jangan dituduh Islam disebarluaskan dengan pedang. Enggak. Semua orang yang punya kekuasaan, kekuatan ingin menyebarluaskan ya agamanya, keyakinannya, kekuasaannya, maka terjadilah penaklukan-penaklukan. Jadi bukan hanya Islam. Jadi jangan menuduh Islam disebarluaskan dengan pedang. Agama lain juga iya. Lah kan itu alami. Ya, sudah kuat. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sebarkan ya agama kita. Nun ke sana. Berangkatlah mereka dan semuanya, bukan hanya Islam. Tapi itulah yang ditawarkan tadi. Masuk Islam kalian. Ini kami akan taklukkan. Kalau kalian masuk Islam, kalian saudara kami. Kan gitu. Nggak mau? Tetap dengan keyakinan kalian, nggak apa-apa. Bayar pajak. Serahkan itu kepada kami. Nggak mau? Ya perang. Seperti itu. Jadi jangan ya kita mengatakan loh Islam disebarluaskan dengan pedang loh, dengan perang, dengan pertempuran. Saya katakan itu adalah alamiah dari manusia yang ada, bangsa yang ada, ingin memperluas kekuasaan, ingin memperluas agama, maka terjadilah apa yang disebut dengan penaklukan-penaklukan. Bahkan ketika terjadi perang ketika itu, yang ditawan dijadikan budak. Ya memang ketika itu siapapun yang kalah perang diperbudak, ya hartanya diambil. Lah sekarang siap nggak untuk perang? Nah sementara kaum muslimin dalam perang-perang yang terjadi itu siap habis-habisan untuk mendapatkan kemenangan, dan ternyata memang ya banyak mendapatkan kemenangan-kemenangan karena ia siap untuk membela agama Allah dan menyebarluaskan agama Allah ketika itu. Demikian tentang perang yang disebutkan. Lanjut, adakah yang menjadi pertanyaan berikutnya? Tafadhal, monggo. Ada Pak? Tidak ada. Demikian dulu kajian kita tentang Sa'id ibn Zaid. Masih tinggal satu lagi ya dari 10 sahabat yang kata Nabi pasti masuk surga. InsyaAllah akan kita lihat tentang sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Setelah itu nanti kita berpindah kepada masalah lain dalam kajian yang kita adakan di masjid ini. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.